Sejarah peminatan kelas 11. Kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Faktor pendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Pertama yaitu penjelajahan samudera bangsa barat ke belahan dunia timur. Karena adanya kisah Marco Polo, jatuhnya kota Konstantinopel, berkembangnya paham kolonialisme dan imperialisme, berkembangnya teknik pelayaran dan ditemukannya kompas, dan juga membuktikan teori Kopernikus dan Galileo Galilei mengenai bumi itu bulat. Yang kedua yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Yang ketiga, menguasai wilayah strategis untuk perdagangan dan basis militer. Dan keempat, memonopoli sumber kekayaan alam wilayah baru. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Bangsa barat yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Perjalanan Portugis menuju ke dunia timur pertama kali dipimpin oleh Bartolomeus Dias yang melakukan pelayaran hingga ke Afrika, India, dan Lisboa. Selanjutnya pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil mencapai Malaka sebagai pusat rempah terbesar di Asia Tenggara. Bangsa barat kedua yaitu Spanyol. Penjelajahan pertama dipimpin oleh Christopher Columbus yang mencapai India, dilanjutkan oleh Magellan hingga ke Filipina tahun 1521 hingga tahun 1529. Dilanjutkan oleh Sebastian Elcano yang mencapai Tidore. Ketiga yaitu Belanda. Pelayaran pertama Belanda ke Indonesia dipimpin oleh Cornelius de Houtman dan bersandar di Banten pada tahun 1596. Pada 1598 sampai 1600, pasukan Belanda mulai masuk ke Maluku sebagai daerah penghasil rempah terbesar di Indonesia. Bangsa keempat yaitu Inggris. Pelayaran Inggris ke Indonesia pertama kali dipimpin oleh Henry Middleton melalui Samudra Hindia hingga ke Sumatera dan Banten pada 1604 dan di Ambon pada 1605. Perjalanan kedua dipimpin oleh James Cook ke Batavia pada 1770. Timeline penjajahan bangsa barat di Indonesia. Tahun 1400 sampai 1500 merupakan tahun-tahun kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Tahun 1602 merupakan tahun berdirinya VOC. Tahun 1799 VOC runtuh. Tahun 1808 muncullah kebijakan kerja rodi. Dan pada tahun 1811 kedudukan bangsa Belanda di Indonesia dikuasai oleh Inggris dan diberlakukannya sistem sewa tanah. Pada tahun 1816 kekuasaan di Indonesia kembali berada di tangan Belanda. Pada tahun 1830 pemerintah Hindia Belanda melakukan kebijakan tanam paksa, dan di tahun 1870, kebijakan tanam paksa diganti dengan UU Agraria. Hingga tahun 1945, kedudukan Belanda di Indonesia diambil alih oleh Jepang. VOC atau Kongsi Dagang Belanda. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 yang bertujuan untuk menghindari persaingan dagang antar pedagang Belanda dan memonopoli perdagangan rempah di Indonesia. VOC memiliki hak-hak khusus atau hak oktroi, yaitu pertama, kontingenten, penyerahan pajak wajib berupa hasil bumi, fair place leveranti atau penjualan hasil bumi langsung pada VOC sebagai penentu harga jual. Ada ekstirpasi, mengatur tanaman untuk mengatur jumlah panen. Ada pelayaran hungi, pelayaran dengan perahu kora-kora untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah. Selain hak oktroi, VOC juga diperkenankan untuk membangun benteng, memiliki mata uang, dan juga mengadakan peperangan.
VOC runtuh pada 1799 karena banyak pegawainya yang korupsi, pembukuan keuangan yang tidak teliti, menanggung biaya perang dan beban gaji karyawan yang besar, serta munculnya persaingan dari Inggris dan Perancis. Kerja paksa atau kerja rodi. Kerja rodi muncul pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman William Dendles pada 1808 sampai 1811. Dendles bertugas untuk membangun infrastruktur di Hindia Belanda. Untuk itu, ia melakukan kebijakan kerja rodi. Salah satu program yang ia laksanakan adalah membangun jalan Anyar Panarukan yang menimbulkan kesengsaraan rakyat. Selanjutnya, kebijakan sewa tanah. Kebijakan sewa tanah berada di masa kependudukan Inggris di Indonesia yang dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada 1830. Sistem dari sewa tanah. Pertama, seluruh tanah di Indonesia dikuasai oleh pemerintah. Kedua, masyarakat yang akan mengelola tanah diwajibkan membayar biaya sewa sesuai dengan keuntungan hasil panen dan klasifikasi tanah. Ketiga, sewa tanah diberlakukan di seluruh Indonesia kecuali Batavia karena merupakan banyak tanah partikelir dan Priangan yang merupakan daerah penghasil kopi untuk diekspor. Yang keempat, bupati dan kepala desa bertugas membagi dan mengawasi sewa tanah di daerah masing-masing. Selain sebagai pencetus sewa tanah, Raffles merupakan perancang dari berdirinya Kebun Raya Bogor dan penemu dari bunga Rafflesia arnoldi. Tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan tanam paksa dibuat oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos yang bertugas untuk mengisi kas negara, yakni dengan mengatur masyarakat untuk menanam tanaman yang dapat diekspor, seperti tembakau, lada, cengkeh, pala, kayu manis, dan lain-lain. Aturan tanam paksa yang dilaksanakan di Indonesia. Pertama, menanam 1/5 tanah dengan tanaman wajib. Kedua, hasil panen harus dijual ke pemerintah. Ketiga, waktu tanam diatur. Keempat, rakyat yang tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja di perkebunan pemerintah selama 65 hari setiap masa panen. Dan kelima, kegagalan panen ditanggung oleh rakyat. Aturan tanam paksa yang dilakukan di Indonesia ini berbeda dengan aturan yang disetujui oleh Van den Bos dan pemerintah Belanda. Karenanya, terjadi banyak protes dari beberapa pihak. Hingga akhirnya pada tahun 1870, kultur stelsel ini dihentikan dan digantikan dengan UU Agraria. Nah, anak-anak, buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sajikan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat dan menambah ilmu. Saya akhiri, jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.